Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Hardianti Rusadi. Pada kesempatan ini ingin memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.2 mengenai peran dan nilai guru penggerak. Pertanyaan dari tugas ini adalah, buatlah kisah yang dapat menggambarkan kira-kira apa saja aktivitas Bapak atau Ibu sebagai guru penggerak, baik dalam keseharian ataupun yang terprogram rutin, berkesinambungan, maupun yang sifatnya ad hoc atau khusus. Buatlah sedemikian rupa sehingga dapat menggambarkan nilai-nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sebelumnya, saya ingin memaparkan tentang nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama adalah mandiri, yang kedua reflektif, yang ketiga inovatif, yang keempat kolaboratif, dan yang terakhir adalah berpihak kepada murid. Bapak Ibu, adapun beberapa aktivitas saya yang terkait dengan nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, mengenai nilai berpihak kepada murid. Yang saya lakukan adalah, yang pertama, melakukan asesmen diagnostik pada setiap kelas setiap awal semester ganjil. Jadi sebelumnya saya mempersiapkan format-format untuk melakukan penilaian asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar pada masing-masing siswa dan akan menentukan metode yang cocok dengan gaya belajar siswa. Yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak-anak kita memiliki 3 gaya belajar. Yang pertama adalah gaya belajar visual, yang kedua gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Dari 3 gaya belajar itu, dapat kita gunakan pembelajaran yang berdiferensiasi agar sesuai dengan gaya belajar siswa. Yang ketiga adalah mengadakan pameran hasil karya siswa setiap akhir semester genap. Gunanya adalah agar siswa dapat mengeksplor serta memberikan karya-karya terbaiknya yang sesuai dengan minat dan bakatnya sehingga bisa ditampilkan kepada seluruh warga sekolah. Nilai yang kedua adalah nilai mandiri. Adapun aktivitas-aktivitas yang saya laksanakan adalah, yang pertama, aktif berpartisipasi dalam komunitas belajar di sekolah dan MGMP Pendidikan Pancasila, baik sebagai peserta maupun sebagai pemateri. Yang kedua adalah mengikuti seluruh rangkaian seleksi kegiatan yang mendukung peningkatan kompetensi pendidik maupun pemimpin pada setiap kesempatan. Yang ketiga adalah mengikuti pelatihan mandiri atau webinar di platform Merdeka Mengajar minimal 4 kali dalam 1 semester. Sebagaimana yang kita ketahui, pembelajaran adalah sepanjang hayat dan kita sebagai guru tidak bosan-bosannya untuk selalu menggali informasi untuk meningkatkan kompetensi kita secara mandiri. Selanjutnya adalah mengikuti seluruh kompetisi yang berkenaan dengan peningkatan kompetensi sebagai pendidik. Dengan mengikuti kompetisi, otomatis kita akan meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Bapak Ibu, nilai yang selanjutnya adalah nilai reflektif. Penting bagi seorang guru untuk melakukan refleksi, termasuk memanfaatkan hasil observasi kelas dan refleksi pembelajaran untuk perbaikan ke depan. Yang kedua adalah melakukan diskusi dengan rekan sejawat terkait dengan kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan refleksi rutin harian setiap selesai pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir adalah, saya menulis diari pribadi tentang refleksi sebagai seorang pendidik dan pemimpin di masa depan. Nilai selanjutnya adalah nilai kolaboratif. Adapun aktivitas yang saya laksanakan adalah melaksanakan evaluasi rapor pendidikan tahunan bersama warga sekolah. Yang kedua, berdiskusi bersama wali murid tentang perkembangan siswa minimal setiap penerimaan rapor tiap semester. Sedangkan ketika ada permasalahan pada siswa kita, maka saya juga akan melakukan diskusi bersama wali murid dalam pencarian solusi dari masalah tersebut. Yang terakhir adalah menyusun ide-ide baru terkait ketercapaian tujuan pembelajaran bersama rekan dalam MGMP. Sebagaimana kita di dalam MGMP akan menyusun program-program yang mendukung kompetensi kita sebagai seorang guru pendidikan Pancasila yang berpihak kepada siswa. Nilai selanjutnya adalah nilai inovatif. Aktivitas yang saya laksanakan adalah, yang pertama, menyusun bahan ajar interaktif sebelum memasuki semester baru dengan mencari ide dari berbagai sumber. Jadi setiap semester saya akan menyusun bahan ajar yang interaktif untuk siswa dalam modul pembelajaran.
Yang kedua adalah membuat konten pembelajaran di TikTok atau Instagram atau YouTube yang menginspirasi guru di Indonesia. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu saja pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Teruslah bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.